Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kumaha bapak-bapak, garam? Sehat, semangat, semangat ya Pak ya, karena ini di bulan Rabiul Awal, ya, namanya juga Rabiul Awal, ya, lebih semangat karena biasanya kalau bulan awal, ya, awal bulan, semakin semangat ya. Tapi kita semangat bukan karena itu, tetapi karena di bulan Rabiul Awal yang penuh dengan kebaikan ini, saya ingin menegaskan satu hal bahwa di sela-sela kita mengkaji tentang sirah nabawiyah yang insya Allah sudah berjalan pada kesempatan hari ini, di bulan Rabiul Awal itu sebenarnya terkumpul 3 peristiwa yang itu sebenarnya kalau kita dalami akan sangat luar biasa. Tetapi mungkin waktunya tidak sekarang, karena kita akan lanjutkan nanti kajian kita terkait dengan sirah nabawiyah. Apa 3 hal itu Bapak-bapak sekalian di bulan Rabiul Awal itu? Yang pertama adalah kelahiran baginda Rasul. Tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena pada waktu ya dilahirkannya baginda Rasul itu ada serangan ya dari pasukan gajah dari Raja Abraha yang kemudian alhamdulillah biiznillah bisa kemudian digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan apa yang menjadi janji Allah, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi ya makar Allah itu jauh ya lebih kuat, lebih baik ya dibandingkan makar mereka. Nah, sehingga kemudian lahirnya baginda Rasul yang kita sering dengar dengan istilah maulid itu adalah pada intinya adalah harapan Bapak-bapak sekalian. Kita sudah bahas itu pada episode sebelumnya, begitu ya. Nah, yang kedua, pada bulan Rabiul Awal ini juga kemudian terkumpul peristiwa yang kedua, yaitu hijrahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, yang itu terjadi perjalanannya kurang lebih 2 pekan sampai di Madinah atau sampai di Yasrib itu hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal juga. Kalau tadi Senin 12 Rabiul Awal, ini adalah Jumat 12 Rabiul Awal. Dan kita tahu bahwa peristiwa hijrah itu adalah farqu bainal haq wal batil, membedakan, memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Yang batil pada saat itu adalah jahiliyah yang ada di Mekah, yang hak itu adalah ya Islam yang ada di Madinah pada saat itu. Sehingga tidak salah kalau para ulama itu kemudian mendefinisikan hijrah itu adalah selain minaz zulumati ilan nur, intikal minaz zulumati ilan nur, ya, berpindah dari masa kegelapan menuju kepada cahaya Islam, itu juga pada yang sama adalah min daril kufri ila daril Islam, ya, dari darul kufur yaitu di Mekah pada saat itu yang ada di dalam kekuasaan jahiliyah menuju kepada darul Islam yaitu tatanan masyarakat Islam yang ada di Madinah. Dan inti daripada hijrah itu adalah perubahan. Jadi kalau hari ini kita mendengar banyak kata perubahan Bapak sekalian, maka sesungguhnya perubahan yang ideal itulah adalah yang dicontohkan oleh baginda Rasul dengan hijrah tidak hanya sekedar person, tapi kemudian adalah aturan atau sistem. Dan yang ketiga Bapak sekalian, di dalam Rabiul Awal ini kita juga kemudian mendapati satu peristiwa, yaitu wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hari Senin waktu duha 12 Rabiul Awal, ya, 11 Hijriah, karena pada saat itu beliau sudah ada di Mekah, sudah ada di Madinah itu kurang lebih sekitar 10 tahun. Begitu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa di dalam peristiwa wafatnya Rasul itu juga ada satu peristiwa yang sangat luar biasa, di mana nanti kita akan ceritakan lebih detail di bagian wafatnya Rasul, yaitu apa? Ketika jenazah beliau itu masih disemayamkan, maka kemudian para sahabat menuntun kita untuk melakukan fikih aulawiyat atau bagaimana memprioritaskan antara 2 kewajiban. Mengurus jenazah itu wajib, tetapi memilih pemimpin itu juga wajib. Maka yang didahulukan itu adalah memilih dulu pemimpin, maka terpilihlah kemudian Abu Bakar As-Siddiq sebagai kepala negara, sebagai khalifah, bukan sebagai nabi dan rasul, karena nabi dan rasul sudah
selesai dengan kenabian dan kerasulan dari baginda Rasulullah SAW, dan setelah itu baru kemudian ya jenazah beliau itu kemudian urus dengan sempurna. Ya, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sekalian di dalam bulan Rabiul Awal ini ada 3 hal sekaligus. Satu adalah lahirnya Nabi itu melahirkan satu harapan. Ya, harapan apa? Harapan perubahan. Perubahan apa? Dari zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, dari kejahiliahan menuju Islam. Dan yang ketiga, bahwa kepemimpinan Rasul yang selesai itu tidak putus, tetapi kemudian terjadi estafeta kepemimpinan dilanjutkan oleh para sahabat yang kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, itu kira-kira sedikit tambahan karena ini di dalam suasana bulan Rabiul Awal, ya, sehingga kita bisa mengambil pelajaran bukan hanya persoalan maulidnya saja, tetapi kemudian ada 3 peristiwa yang terkumpul di dalam bulan tersebut. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada episode yang ke-8. Ya, jadi nggak keras, alhamdulillah ya. Jadi dari 30 yang saya sudah pernah sampaikan di awal, ini masuk ke-8, yaitu terkait dengan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW. Ini insya Allah sudah sering dibahas, tetapi saya mencoba untuk memfokuskan pada 3 hal. Mudah-mudahan waktunya nanti memadahi. Yang pertama, kita tahu bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi setelah Amul Husni. Kita tahu kemarin Amul Husni itu adalah tahun duka cita, di mana beliau, baginda Rasul itu ditinggal wafat oleh 2 orang yang beliau cintai dan sekaligus menutup dakwah beliau. Satu adalah istri beliau, yaitu Khadijah, ya, Al-Kubra, ya. Kemudian yang kedua itu adalah Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib, paman beliau. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sekalian secara manusiawi, ya, waktu itu ada pertanyaan dari salah seorang dari Bapak, yaitu gimana perasaan baginda Nabi ketika ditinggalkan orang-orang yang dicintai, yang jelas-jelas kemudian mendukung dakwah beliau di tengah ancaman, tantangan dakwah yang begitu luar biasa. Jawabannya, secara individu tentu saja beliau merasakan ya adanya kesedihan itu manusiawi, karena beliau sekali lagi adalah manusia sama dengan kita, tetapi bedanya beliau adalah diberikan wahyu ya dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah setelah terjadinya Amul Husni tadi, sebagai salah satu bentuk untuk memperkuat ya kekuatan mental, kekuatan spiritual daripada baginda Rasul. Walaupun beliau ditinggal orang-orang yang dicintai, tetapi langit dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala, itu kemudian tetap ada di dalam ya katakanlah tadi dukungan terhadap baginda Rasulullah SAW. Maka kita lihat bahwa sekalian, ini ayat yang saya kira sebagai fakta Isra dan Mi'raj yang sering dikutip ya di dalam surah Al-Isra ayat 1. Ya, kita perhatikan di situ, subhanalladzi asfara bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu baginda Rasul, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami, yaitu Allah, sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Bahwa sekalian, ayat ini panjang kalau dikupas dari sisi tafsir, tapi saya menunjukkan satu kata kunci saja untuk menunjukkan bahwa disinilah nanti Isra dan Mi'raj itu bukan peristiwa biasa. Ya, kata kuncinya apa? Asra. Ya, apa makna Asra, Bapak sekalian? Apa makna Asra? Apa, Pak? Memperjalankan. Yaitu siapa yang memperjalankan? Allah Subhanahu wa taala memperjalankan siapa? Baginda Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Maksudnya didampingi oleh malaikat Jibril. Menempuh perjalanan Isra, yaitu dari Mekah menuju ke Al-Aqsa, ya, yang kita kenal sekarang dengan Palestina. Hari ini kita mendengar hari Sabtu pagi kemarin itu Hamas itu menghujani Israel ya dengan rudal karena perilaku yang dilakukan oleh Israel selama ini, gitu. Dan kemudian setelah dari Al-Aqsa itu kemudian naik yang disebut dengan Mi'raj, ya, sampai kemudian ke Sidratul Muntaha. Mari kita lihat faktanya, Bapak sekalian.
Isra dari Mekah ke Al-Aqsa itu jaraknya Pak kalau dihitung itu 1236,19 km. Saat itu bisa ditempuh 1 bulan Pak perjalanan. Gitu. Tetapi karena ini adalah bagian dari ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, itu hanya dalam hitungan. Nah, nanti kita lihat ya. Jadi apa yang disebut dengan Isra tadi menempuh jarak 1236, 15 hari, sebagian riwayat mengatakan sebulan perjalanan onta. Mungkin tergantung ontanya. Kalau ontanya onta muda mungkin cepat. Kalau ontanya tua mungkin banyak istirahat di rest area ya, mungkin mudah. Kalau pakai jet Pak 15 menit. Set gitu ya. Apalagi kalau dulu pakai Concorde ya. Kalau jet yang ini itu ini cepat sekali. Ini adalah Masjidil Haram ya, Masjid apa namanya di Mekah. Ya tentu dulu tidak seperti ini ya. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah Masjid Al-Aqsa. Jangan lupa bahwa sekalian banyak orang yang masih belum clear. Masjid Al-Aqsa itu Bapak-bapak sekalian itu adalah komplek area. Jadi bukan masjidnya itu sendiri sebenarnya kalau disebut Masjid Al-Aqsa. Karena dulu dua bangunan ini belum ada, yang di kanan ini belum ada semua Bapak sekalian. Ya, yang ada di sini itu. Karena yang satu itu baru nanti dibangun setelah masa Khalifah Umar, setelah itu yang satunya lagi adalah Khalifah Marwan. Jadi yang di sebelah kanan, paling kanan itu yang disebut dengan apa Bapak sekalian? Namanya? Kalau ada yang belum ke sana, kita aminkan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan ya, karena ada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Ini adalah Kubah Sakro di sana di sebelahnya. Kemudian yang di sini ini Masjid Al-Aqsa sebenarnya dalam pengertian umum, tetapi biasanya disebutnya adalah Masjid Kibli. Karena apa? Dulu menjadi kiblat daripada sholat yang dilakukan oleh kaum muslimin pada saat itu. Setelah Nabi memohon kepada Allah agar kemudian dipindahkan kiblat itu dari Al-Aqsa ke Masjidil Haram, maka Allah penuhi dan kemudian nanti dipindahkan. Itu yang nanti kemudian menjadi cerita di balik masjid kiblat lain. Kiblatnya 2 masjidnya. Ada di Madinah, ketika sholat Rasul di waktu asar, itu setengah daripada rakaat, maksudnya setengah itu 2, kemudian geser menuju ke Masjid Al-Haram di 2 rakaat terakhir. Ya, itu nanti ceritanya. Di dalam ini dibawa di dalam Kubah Sakro, Pak. Ini apa? Ada yang sudah hafal? Bapak sekalian, ini tur ya. Virtual tour. Apa ini Bapak sekalian? Ini adalah batu yang ada di dalam Kubah As-Sakro tadi itu, yang diyakini sebagai pijakan dari baginda Rasulullah SAW menuju ke Mi'raj. Ya, walau bisawab tentang ininya. Ya, ini kemudian kompleknya yang dimaksud tadi itu. Nah, Mi'raj itu berarti dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Langitnya kira-kira kalau ditapis ada 7 Pak yang ada di situ, sampai kemudian di tempat yang namanya Baitul Ma'mur, di mana di situ kemudian ya berkumpul para malaikat ya untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tempat di mana kemudian nanti Allah memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya, yaitu diperlihatkannya surga dan neraka kepada baginda Rasul SAW. Jadi kalau kita bertanya siapa yang pernah melihat gitu ya surga dan neraka secara langsung, belum mati dulu Pak ya. Nah kalau kita syaratnya harus mati dulu, karena dengan mati itu kemudian nanti pindah alam, dari kemudian alam dunia menuju alam baka, dari alam barzakh kemudian baru alam akhirat, baru nanti kemudian ke sana. Kalau nanti langsung melihat karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanannya itu kira-kira ini ilustrasi saja dengan kekuatan cahaya Pak. Ya, karena Isra dan Mi'raj itu menggunakan buraq. Ya, buraq itu binatang yang kemudian dibawa oleh malaikat Jibril untuk membawa Rasulullah SAW. Ya, dalam titik tertentu buraq itu akhirnya jadi nama maskapai dulu, tapi jadi bangkrut. Ya, ada buraq, ada merpati dan seterusnya. Nah, kecepatan cahaya Bapak sekalian secara sains itu 300.000 km per detik. Kita bayangkan cahaya itu 300 km per detik. Kalau kemudian disetarakan dengan jam, itu kira-kira lebih dari 1 miliar kilometer per jam. Kita bayangkan 1 miliar kilometer Pak. Bumi ini berapa Pak? Kalau berkeliling itu kira-kira hanya 40.000 kilometer Pak. Hanya 40.000 kilometer. Tanda kutip hanya.
Kalau dibandingkan dengan langit yang tadi itu. Ini ada seorang teman saya, seorang profesor yang dia apa namanya, hitung lah gitu kira-kira secara sains itu berapa jarak yang diinikan oleh Allah, apa namanya, oleh baginda Rasul itu ditempuh. Kalau andaikan peristiwa Isra dan Mi'raj itu, Pak, itu terjadi setelah sholat Isya, kemudian ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kemudian beliau tidak terlalu lama karena di sana nanti ada peristiwa sholat mengimami para nabi, kemudian diberikan tawaran air susu maupun juga dengan khamr, dia langsung naik ke atas. Nah, itu kira-kira kalau jam 8, terus nanti ada peristiwa yang terjadi di Sidratul Muntaha, balik lagi sebelum subuh. Sebelum subuh kalau asumsinya jam 4, kira-kira antara jam 20 sampai jam 4. Jadi berapa itu? 8 jam kira-kira. Pulang pergi tapi maksudnya yang ada di situ. Beliau ngitung secara hitungan kecepatan cahaya, karena tadi pakai buruk, itu kira-kira jarak yang ditempuh itu 4 miliar kilometer, Pak. Kira-kira itu secara sains. Gitu. Jadi kalau dihitung secara ini, walau alam jaraknya seperti apa? 4 miliar. Nah, sekarang kita pakai perbandingan. Jaraknya bumi dengan Pluto, planet Pluto, Pak, kita bumi ini, itu 5,9 tahun cahaya. Itu paling jauh, Pak, Pluto. Kalau pakai bintang yang paling jauh, namanya bintang itu Icarus. Itu secara sains, itu 9 miliar tahun cahaya, Pak. Apakah 4 itu terlalu sedikit? Wallahu alam bisawab. Tetapi kira-kira kalau dihitung, itu berarti jarak ini sangat jauh. Intinya itu, gitu ya. Dan secara rasional tentu bisa dijelaskan. Kenapa? Dimensi pertamanya, Pak, tentang peristiwa ini, yaitu dimensi sains. Bagaimana secara saintifik menjelaskannya? Sederhana, Bapak-Bapak sekalian. Karena sains itu meminta bukti rasional, Isra Mi'raj Nabi itu ada di Al-Quran. Al-Quran itu bisa kemudian dibuktikan secara rasional bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Al-Quran berasal dari Allah. Betul? Ragu-ragu. Al-Quran berasal dari Allah. Yakin, Pak? Bagaimana membuktikannya? Hanya ada 3 kemungkinan kan, Pak? Al-Quran, andaikan ini Al-Quran, ini berbahasa Arab, faktanya kan? Maka hanya ada 3 kemungkinan. 1 dibuat oleh orang Arab, yang kedua dibuat oleh Nabi Muhammad, yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kemungkinan keempat. Coba nanti direnungkan, kita tafsir ini cepet-cepet aja. Dibuat manusia tidak mungkin. Kenapa? Karena Al-Quran menantang. Sampai hari ini ila yaumil qiyamah tidak ada yang bisa. Orang Arab aja tidak bisa, Pak. Apalagi orang Indonesia. Gugur yang pertama. Yang kedua, dibuat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang Arab. Orang Arab aja tidak ada yang bisa. Secara logik tidak mungkin. Dan yang kedua, baginda Rasul itu mengeluarkan apa yang disebut dengan hadis. Hadis itu gaya bahasanya berbeda, Pak, dengan Al-Quran. Walaupun sama-sama berbahasa Arab. Ini butuh pendalaman, tapi poinnya di situ. Dan yang ketiga, berarti ini batil juga yang kedua. Maka kemungkinan satu-satunya itu adalah Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kemungkinan. Nah, karena Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang ada di Al-Quran pasti benar, termasuk Isra dan Mi'raj. Selesai, sains. Cukup sampai di situ. Tidak perlu dibuktikan secara eksperimen. Itu sebagian orang kalau memahami sains keliru. Kenapa? Karena harus seolah eksperimen. Sampai mana nih? Kita pesawat misalnya gitu. Tidak. Karena kata kuncinya apa? Bapak-bapak sekalian tadi, asro. Asro itu berarti apa? Allah yang kemudian telah memperjalankan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankan, semuanya menjadi mungkin. Sama seperti kalau saya sering memberi ilustrasi sederhana, andaikan di Masjid Abu Bakar ini ada semut, oke, bapak-bapak kemudian ke gazebo, kira-kira kalau bapak ke gazebo paling cepat berapa, Pak? Secepat-cepatnya bapak mengemudikan mobil atau motor 1 jam? Oke, 1 jam. Kalau pertanyaannya, kalau semut itu menuju ke gazebo kira-kira butuh waktu berapa? Berapa? Tahu, mungkin bisa juga sampai. Tapi karena bapak bawa semut itu, kemudian ditaruh di kantung, 1 jam nyampe. Ditanya semut gazebo, kamu dari mana? Tempat Arum. Wah, dari mana itu? Nggak percaya deh, kira-kira ilustrasinya seperti itu. Kalau semutnya jalan sendiri,
Kalau kemudian semut itu diperjalankan yaitu oleh Bapak, tidak ada yang tidak mungkin 1 jam nyampe. Itu ilustrasi sederhananya gitu kira-kira. Kalau kita mau mendalami lagi, Bapak-bapak, di Al-Quran dan cerita yang lebih hebat lagi, yaitu cerita dari Ashabul Kahfi. Silakan dibaca nanti di surat Al-Kahfi, ya, kira-kira ayat 1 sampai 13 di situ. Itu kalau secara fisika, Pak, ada konsep yang namanya dilatasi waktu, yaitu waktu yang dialami itu lebih pendek dari yang diamati orang. Cerita Ashabul Kahfi itu ceritanya apa, Pak? Intinya, ada beberapa pemuda yang kemudian Allah takdirkan di dalam gua, kemudian dia sudah ratusan tahun Pak di sana oleh Allah, ternyata kemudian dia merasanya rasa-rasanya cuma semalam ini di sini, tapi ternyata begitu keluar uangnya nggak laku Pak. Karena ternyata dia sudah ratusan tahun ada di situ. Buktinya ini. Saudara pernah ke sini? Mari kita berdoa mudah-mudahan kalau ada umur, mudah-mudahan Allah izinkan kita. Ini adalah salah satu bukti, Pak. Di Goa ini, di Yordania, di Ashabul Kahfi, itulah terjadi peristiwa dilatasi waktu tadi. Kalau kita mau bandingkan dengan Isra Mi'raj tadi itu. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Satu ya, ini cepat-cepat aja yang ada di situ. Ini saya lewat saja. Nah, yang kedua dimensi spiritual. Dimensi spiritualnya apa, Pak? Bapak sekalian? Satu, perintah sholat 5 waktu, itu mudah pasti. Yang kedua, diperlihatkan surga dan neraka. Dan yang ketiga adalah pembenaran imani dari Abu Bakar yang kemudian nanti dijuluki As-Siddiq. Ya, jadi peristiwa Isra Mi'raj ini itu adalah terjadi pada pasca duka cita atau tahun duka cita Amul Husni tadi, dan sikon dakwah yang semakin keras, sehingga efek langsungnya kepada Nabi itu adalah penguatan jiwa daripada beliau untuk terus melakukan dakwah apapun yang terjadi. Ya, maka di sini kemudian kita bisa melihat bagaimana kemudian detail masing-masing. Nah, ini diperlihatkan tadi satu tentang surga dan neraka. Ini saya masukkan di sini dulu. Ya. Yang pertama tadi sholat 5 waktu itu sudah maklum ya Bapak-bapak sekalian. Jadi awalnya itu di dalam beberapa riwayat itu 50 kali dalam sehari. Terus kemudian dengan izin Allah itu akhirnya kemudian diperingan, tetapi 5 kali sholat sehari itu Bapak sekalian tetap nilainya seperti 50 kali sholat. Jadi di sini ini memberikan motivasi dan termasuk diwajibkannya sholat 5 waktu. Sebelumnya sudah ada kewajiban sholat, tetapi belum sholat 5 waktu. Kemudian yang dimensi kedua surga dan neraka, Pak. Surga dengan segala kenikmatannya, ya, neraka dengan segala keburukannya. Kita bisa lihat bagaimana kemudian di surga itu diperlihatkan berbagai kenikmatan. Kalau di surga, Pak, tidak perlu lagi lah diceritakan. Nah, yang perlu diceritakan yang nerakanya, Pak. Biar kita bisa kebayang yang lebih perbandingannya. Di neraka itu bisa diperlihatkan satu, Pak. Bagaimana kemudian pemakan harta anak yatim itu bibirnya seperti onta yang dilemparkan potongan api ke mulutnya. Ini ngeri pokoknya. Yang kedua, pemakan riba, perutnya besar, di dalamnya ada ular. Pezina, mereka kemudian makan daging busuk, padahal ada daging segar. Dan yang keempat, wanita yang menasabkan anaknya kepada selain bapaknya, mereka bergelantungan dengan dada mereka. Dengan dada mereka ya, yang ada di situ. Dan yang ketiga, itu adalah Abu Bakar, itu kemudian diberikan julukan As-Siddiq, karena apa? Ketika beliau Rasul itu sampai ke Masjidil Haram lagi, kemudian diprovokasi oleh orang-orang kafir, dalam hal ini Abu Jahal, ya, karena dianggap, kalau bahasa sekarang Pak, Nabi itu menyebarkan hoax. Kenapa menyebarkan hoax? Muhammad cerita setelah sholat subuh, dia baru pulang dari Masjidil Aqsa, kemudian dari langit, kemudian turun lagi. Bagi Abu Jahal itu, ini makanan untuk buzzer. Lihat, saudaramu atau sahabatmu itu bohong. Gimana menurut kamu Abu Bakar? Apa jawaban Abu Bakar, Pak? Abu Bakar itu menjawab yang menghentakkan Abu Jahal. Lebih dari itu, kalau yang bilang itu Muhammad, aku percaya. Jadi kalau dalam bahasa Abu Jahal, ini orang lebih gila lagi. Yang lain ada yang sampai gugur, Pak, keimanannya. Karena mereka mempercayai provokasi daripada Abu Jahal tadi itu. Yaitu apa? Tidak mungkin Muhammad itu kemudian melakukan hal yang seperti itu. Padahal itu adalah
wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dimensi siasahnya yang terakhir itu adalah dimensi yang terkait dengan 3 hal. Satu, Nabi SAW itu mengimami sholat para nabi. Imam untuk sholat, bapak-bapak sekalian, kita paham yang afdol itu adalah sahibul bait. Jadi kalau kita bertamu, maka sahibul bait itulah yang kemudian lebih afdol, lebih utama. Kecuali sahibul bait mempersilahkan, itu beda lagi. Nah, Nabi Muhammad pada saat itu diminta untuk mengimami para nabi yang kemudian ya beliau itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam beberapa referensi itu dikatakan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu adalah nabi-nabi yang umumnya ada di berbagai daerah di sekitar Al-Aqsa itu. Dan kemudian itu menjadi salah satu indikasi bahwa Nabi Muhammad lah yang nanti risalahnya akan memimpin seluruh manusia, ya, termasuk para nabi-nabi yang pada saat itu sudah kemudian mendapatkan risalah sebelumnya. Yang kedua, itu adalah memilih susu. Ya, kalau ini sudah jelas ya di ini kan. Yang kedua, memilih susu atau homer. Kalau kita yang disuruh milih, Pak, milih mana, Pak? Saya tidak perlu cerita, tidak perlu tanya kalau ke bapak-bapak ya. Pasti pilih susu. Gitu ya. Ya, karena nggak mungkin kemudian orang-orang soleh seperti ini kemudian milih homer. Kecuali anak anggota DPR yang brutal itu, yang kemudian mukul pacarnya dengan tequila itu, botolnya. Naudzubillah sudah melakukan kejahatan pakai anu lagi. Yang mengindikasikan apa? Ketika beliau memilih, maka malaikat Jibril memberi komentar, engkau telah memilih sesuai fitrah, seandainya engkau memilih homer, umatmu akan kemudian menyimpang. Dan yang terakhir, peristiwa itu terjadi di Baitul Maqdis, bapak-bapak sekalian. Baitul Maqdis adalah tempat yang diberkahi, kiblat pertama kaum mukmin. Ya, saat itu ada dalam kekuasaan Romawi. Ya, setelah baginda Rasul, Baitul Maqdis dibebaskan pertama kali oleh Khalifah Umar bin Khattab. Setelah itu Panglima Salahuddin Al-Ayyubi. Dan hari ini, Pak, hari ini, setelah kemudian umat Islam itu tidak lagi memiliki pemimpin, maka kemudian ada dalam cengkeraman Yahudi. Nah, ini Amirul Mukminin itu membebaskan Al-Quds 637, Pak, Masehi. Nah, kemudian nanti terjadi apa yang disebut dengan perjanjian Umayyah, dan kemudian ini nanti detailnya, bulan Rajab 583, Panglima Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Al-Quds dari tentara salib. Kalau bapak-bapak ya melihat film judulnya Kingdom of Heaven. Nah, kalau pernah ada yang menonton film Kingdom of Heaven, itu di situ ada scene di mana kemudian Salahuddin Al-Ayyubi itu menerima ya penyerahan Yerusalem atau Al-Quds tadi itu dari tentara salib. Ya, tahun 1187. Setelah itu kemudian lama dikuasai. Tahun 1948, Pak, wilayah Al-Quds termasuk di dalamnya Palestina hari ini secara keseluruhan itu kemudian diserahkan Inggris yang saat itu menang perang ya kepada Zionis Israel sampai sekarang. Jadi kesimpulannya apa dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Satu, secara dimensi sains rasional karena ada di dalam Al-Quran. Secara spiritual itu memperkuat ya kaum muslimin, khususnya Nabi dan juga tentu secara keseluruhan kaum mukmin untuk kemudian dengan sholat 5 waktu, dengan keyakinan adanya ya dukungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan diperlihatkan surga dan neraka tadi itu ya, dan juga dimensi yang sifatnya siasah yang terkait dengan kepemimpinan pada saat setelah kemudian beliau nanti melakukan ya proses hijrah dari Mekah ke Madinah, maka kemudian kepemimpinan global itu kemudian benar-benar dilakukan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Itu saya potong sampai di situ. Ini nanti filenya saya share aja ke bapak-bapak, jadi tidak usah ini kan nanti insya Allah nanti saya share melalui Ustaz Ahmad, nanti kita bagikan ke bapak-bapak sekalian. Nanti kesimpulan aja ya. Baik, bapak sekalian, jadi kalau kemudian kita lihat, saya ingin menegaskan saja bahwa peristiwa ya yang terjadi sekali lagi dengan Isra dan Mi'raj ini ya, ini adalah peristiwa yang terkategori mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu secara bahasa al-i'jaz itu adalah sesuatu yang melemahkan. Secara istilah itu berarti kekuatan atau kemampuan yang Allah berikan kepada para nabi
untuk melemahkan ya berbagai upaya dari orang-orang kafir, sekaligus menguatkan ya bahwa yang kemudian diberikan itu adalah para nabi. Oleh karena itu, peristiwa Isra dan Mi'raj ini menjadi gambaran kepada kita ya peristiwa yang tidak biasa, tetapi adalah peristiwa yang luar biasa. Oleh karena itu, sebagai mukmin secara i'tiqad kita harus yakin bahwa ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada saat yang sama secara ruhiyah, secara spiritual, kita juga semakin termotivasi karena sholat 5 waktu itu bukan sekedar kemudian persoalan ibadah secara vertikal, tetapi adalah juga memperkuat siapapun yang mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi berbagai tekanan dan rintangan. Dan yang ketiga, apapun yang kemudian terjadi dengan umat pada saat itu, jangan lupa Bapak-Bapak sekalian, peristiwa hijrah belum terjadi, tetapi janji tentang kepemimpinan yang dilakukan atau yang dimunculkan oleh baginda Rasulullah SAW itu hanya masalah waktu, yaitu apa? Ketika kemudian nanti terjadi proses hijrah, maka kemudian beliau ya akhirnya ya berhasil kemudian memimpin ya umat ini menjadi umat yang kemudian disebut dengan khairu ummah. Mudah-mudahan bermanfaat pada kesempatan yang mulia ini. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Ustaz Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.